penerapan herd immunity ini sangat beresiko menambah jumlah korban semakin besar. Sementara pemerintah melalui juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengaku tidak akan menggunakan strategi herd immunity dalam penanganan COVID-19. Tapi sebetulnya ini banyak dibicarakan di lini masa juga. Apa herd immunity itu dan apa memang bisa berhasil jika diterapkan? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Skype. Ada Sekjen Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Dr. Eka Ginanjar. Dr. Eka, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Apa kabar, Dok? Pemirsa semua. Alhamdulillah baik. Oke, Dok, kita harus menyamaratakan definisi dari herd immunity. Apa sebetulnya herd immunity itu, Dok? Ya, jadi herd immunity ini adalah suatu kekebalan atau imunitas yang didapatkan oleh kelompok. Jadi kekebalan kelompok secara secara singkatnya ya. Jadi kekebalan oleh suatu kelompok atau suatu komunitas atau suatu masyarakat, di mana kekebalan itu dicapai ketika sebagian besar orang dari kumpulan tersebut atau dari komunitas tersebut terpapar oleh suatu penyakit yang dalam hal ini biasanya adalah virus. Jadi nggak sampai 100% terpapar, tetapi kurang lebih ya biasanya 70, 80, 90% seperti itu dari semua yang populasinya. Oke, artinya Jadi misalnya dalam 20 orang dalam satu kelompok ini 18 harus terinfeksi virus tersebut begitu? Kurang lebih 17-18 orang terinfeksi, dan masing-masing yang sudah terinfeksi itu akan mempunyai imunitas, mempunyai kekebalan tubuh. Nah, jadi dengan 18 orang yang mempunyai kekebalan tubuh tersebut yang akibat terinfeksi, maka dia akan menimbulkan kekebalan imunitas atau kekebalan pada masyarakat itu sendiri, pada kelompok itu. Se-20-20-nya akan terlindungi, seperti itu. Oke, Dok, tapi kalau kita berkaca dengan informasi yang beredar di internasional dari luar negeri, bahkan ada orang yang sudah dinyatakan sembuh begitu. Artinya imunnya sudah muncul, tapi bisa terinfeksi lagi dengan COVID-19 ini. Apakah ini bisa dikategorikan jadi herd immunity? Nah, makanya itu Mbak Puspa, WHO sendiri menyatakan kalau kita mengambil strategi herd immunity ini adalah hal yang sangat berbahaya. Karena pertama, ini belum ada vaksinasinya atau imunisasinya. Herd immunity biasanya diterapkan oleh suatu penyakit yang sudah ada imunisasinya atau ada vaksinnya. Jadi tertularnya terhadap penyakit itu dilakukan oleh imunisasi atau vaksin. Jadi pasien tidak terkena penyakitnya sampai parah, tetapi dia mempunyai imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, ini yang berbeda. Nah, kalau kita menerapkan herd immunity ini tanpa ada imunitasnya, artinya secara natural semua orang harus, atau 80% tadi orang harus terinfeksi oleh virus secara natural. Artinya orang akan menjadi sakit sekian persen, memang nggak 100% sakit. Ya, dari yang terinfeksi mungkin yang akan sakit hanya 10%. Tetapi bayangkan Mbak Puspa, populasi kita 270 juta orang. Ya, 80%-nya taruhlah 180 atau 190 atau 200 juta orang. 10%-nya itu kan juta juga gitu loh. Sekitar 1,5 juta orang yang akan sakit. Dari situ yang akan meninggal berapa persen? Nah, terlalu beresiko. Itu masalah nomor satu. Masalah nomor duanya adalah ini penyakit baru. Kita nggak tahu, tadi yang Mbak Puspa sampaikan, sudah terinfeksi, sembuh, kena infeksi lagi. Nah, ini kan kita masih tanda tanya. Artinya terlalu beresiko kalau kita mengandalkan herd immunity. Bisa menimbulkan korban banyak, dan mungkin herd immunity tidak bisa tercapai. Karena apa? Kita nggak tahu. Mungkin imunitasnya tidak pernah bisa terbentuk. Nah, ini yang menjadi masalah.
Mbak Puspa. Oke, Dokter Eka koreksi saya. Jadi herd immunity itu bisa dilakukan kalau sudah ada vaksinnya. Kalau belum ada tidak menjadi opsi begitu ya? Sebenarnya bisa, tapi terlalu beresiko, Mbak Puspa. Karena Mhm. tadi harus 80% orang terinfeksi. Oke. Nah, ini yang menjadi beresiko. Kalau vaksin, kan itu kan vaksin dia menyuntikkan bagian dari virus atau virus yang sudah dilemahkan sehingga tubuh terinfeksi tanda kutip, tetapi dia menimbulkan imunitas. Dia Mhm. terinfeksi tapi tidak sakit, tapi imunitas terbentuk. Itu vaksin atau Oke. imunisasi. Tapi Dok Gitu. sejauh Kalau ini ini mhm. Tapi, Hmm? sejauh ini Dok, adakah negara yang mungkin secara ajaib, quote unquote, bisa mengatasi wabah, apapun wabahnya dengan berbekal pemahaman kekebalan imunitas? Sejauh ini yang saya tahu dan saya pantau ya di negara-negara tidak ada. Inggris mencoba untuk menerapkan herd immunity. Dia Mhm, membiarkan orang terpapar, terinfeksi, tapi ternyata apa yang dia dapat, korbannya saat ini Inggris di Eropa, CFR-nya, mhm. case fatality rate-nya, termasuk yang tertinggi. Bahkan bisa dibilang tertinggi. Memang total death-nya tidak setinggi Amerika misalnya, tetapi case fatality rate-nya dibandingkan dengan populasinya itu sangat tinggi. Jadi kita tidak mau seperti itu. Jadi Inggris dalam waktu 3 hari atau 1 minggu dia langsung berubah strategi jadi lockdown Oke. Tapi Dok, seperti itu. ada negara Swedia, kita bahas soal Swedia yang disebutkan Betul. punya rencana menerapkan herd immunity, bahkan kepala ahli epidemiologinya dan juga pakar yang diakui secara internasional juga mengatakan strategi ini sebagai strategi yang terbaik di dunia. Apa yang kemudian membuat Swedia berpikir ini berhasil? Apakah memang ada kaitan soal disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan atau fasilitas kesehatan di sana yang memadai atau seperti apa, Dok? Jadi betul sekali. Saya belum mendalami apa yang dilakukan atau direncanakan oleh Swedia, Mbak Puspa. Mhm, Tetapi kalaupun memang herd immunity ini kita akan ambil sebagai strategi, maka kita harus siap dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Kenapa? Karena ketika ada orang yang sakit, sekian persen, taruhlah 10% yang sakit ini menjadi kritis, itu harus tertangani dengan baik. mhm. Ketika kapasitas kesehatan, sistem kesehatan kita membaik, bisa menangani itu semua, maka korban akan bisa ditekan. Nah, sekarang kalau pasiennya membludak, sedangkan sistem kesehatannya itu tidak baik atau kurang baik, maka akan menimbulkan korban yang akan banyak. Nah, mungkin Swedia kita tahu sistem kesehatannya lebih baik dibandingkan kita. Mhm. Maka dia terlalu pede, apa ya bukan terlalu, dia bisa percaya diri lah Ya, ya. untuk bisa menerapkan sistem itu. Ditambah dia yakin masyarakatnya bisa disiplin. Oke, nah kalau di Indonesia, Dok, kita tahu penyebaran fasilitas kesehatan di Indonesia nampaknya juga belum merata, masih di kota-kota besar, apalagi Betul, betul obat-obatan. sekali. Gimana, Dok, kemudian herd immunity ini kemudian diperbincangkan oleh masyarakat, ada ketakutan tersendiri, nantinya mereka mungkin bisa kena kapanpun virus ini tidak terlihat, tapi tidak didukung dengan fasilitas kesehatan yang baik di Indonesia. Betul sekali Mbak Puspa. Jadi saya yakin pemerintah memang sedang berusaha untuk bisa meningkatkan kapasitas kesehatan untuk menangani COVID ini. Tetapi kita tahulah apa yang terjadi di bangsa kita, di negara kita berbeda sekali. Jakarta bisa dihitung yang terbaik Mhm, punya sistem kesehatan. Tapi bagaimana dengan bandingkan dengan misalnya di Papua, bandingkan dengan di Palu atau di Maluku Utara di Ternate sana. Nah ini sangat berbeda. Pada kondisi normal saja sebelum terjadi pandemi COVID ini sistem kesehatannya sangat berbeda. Maksudnya kapasitas kesehatannya, kemampuan untuk menangani sangat berbeda. Ruang isolasi, ventilator, ruang perawatan, mhm. ruang tekanan negatif, pemeriksaan, itu semua variabel-variabel yang harus disiapkan dan modalnya pasti akan besar. Jadi kalau menurut saya ini sangat beresiko kalau diterapkan di Indonesia.
Oke, tapi di luar fasilitas kesehatan yang nampaknya juga sekarang diupayakan oleh pemerintah begitu untuk memaksimalkan hal tersebut. Nampaknya juga pemerintah membuat kebijakan yang berubah-ubah. Kemudian adanya relaksasi dari kebijakan sebelumnya dari PSBB. Ini kan nampaknya mendorong masyarakat juga untuk melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa menghiraukan dan juga abai dengan protokol kesehatan yang harusnya dilakukan. Betul sekali. Dokter melihat relaksasi ini seperti apa? Apakah memang walaupun juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan tidak akan menggunakan strategi herd immunity ini, tapi dengan adanya relaksasi ini apakah bisa kita bisa kita simpulkan ini mungkin akan menuju herd immunity? Baik, jadi tadi Mbak Puspa sudah menyampaikan peraturan atau himbauan atau pengumuman dari pemerintah berubah-ubah. Mhm, Ini akan membuat masyarakat jadinya yang benar yang mana gitu loh. mhm, Jadi trust kepada pemerintah akan turun. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi nanti apapun yang disampaikan, misalnya, oke, pelonggaran, tapi harus protokol kesehatan. Protokol kesehatannya ini. Tapi karena berubah-ubahnya peraturan, maka orang bilang ini mana yang benar, mhm. seperti itu. Nah, dengan tidak dipatuhinya itu, maka banyak hal yang bisa dilanggar dan rantai penyebaran akan menjadi tidak terkendali. Nah, kalau dengan penyebaran yang tidak terkendali ini, maka pada akhirnya kita bisa berasumsi ataukah memang ini sengaja membuat orang tertular supaya terbentuk herd immunity yang seperti saya sampaikan, Mhm. sampai 80% populasi terpapar oleh virus ini. Nah, ini yang menjadi orang menyangka bahwa oh, ini sebenarnya herd immunity memang, Ya, walaupun jangan-jangan dibicarakan pemerintah tidak, nyuruh walaupun kita untuk melakukan ini semua supaya terjadi herd betul. immunity Tapi begitu ya? tapi saya yakin banyak ahli di sana gitu yang bisa mempertimbangkan atau membahas hal ini. Cuma satu poin Mbak Puspa, masalah pelonggaran ini saya tadi lupa menyampaikan bahwa di semua negara melakukan pelonggaran PSBB ini ketika kurvanya turun, Mhm. ketika sudah menemukan titik puncak dan sudah menuju penurunan. Walaupun dengan ancaman adanya second wave, serangan kedua dan lain Ya. segala macam. Ya, nah ini kita titik puncaknya belum nyampe, belum tahu sampai di mana kita paling tinggi dan belum menurun, Mhm, tapi sudah mhm. dilakukan pelonggaran. Jadi ini yang mengkhawatirkan. Saya paham pertimbangannya masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Tapi ini harus ada strategi yang jelas sehingga kita sama-sama kita melihat bahwa leader, pelaksana dan rakyat itu berjalan secara satu arah. Nah, ini Oke. yang harusnya ada seperti itu. Oke, setuju. Dokter Eka, jika pemerintah juga Siap. juga apa namanya, nampaknya masih gamang begitu dengan kebijakan yang dilakukan, walaupun sudah ada upaya-upaya dan tadi Dokter Eka juga menyebut masa kritis aja belum nih kita. Apakah kita siap menghadapi Ya. masa kritis itu? Apa yang dilakukan kemudian, upaya yang dilakukan oleh eee, PABDI sendiri untuk membantu pemerintah untuk menekan tidak ada opsi herd immunity yang dilakukan di Indonesia? Jadi kebetulan kemarin sore kami berkumpul di Zoom meeting ya dengan 38 cabang PABDI dari Sabang sampai Merauke. Kita tanya apa kondisinya dari setiap daerah dan setiap daerah itu mempunyai masalah berbeda-beda. Tapi paling secara umum adalah mereka khawatir dengan adanya peledakan penduduk, peledakan kasus Kasus. ini. Iya, karena apa? Saat ini pemeriksaan aja masih susah. Ada beberapa daerah yang masih harus nunggu 1 minggu. Ya, di satu provinsi harus nunggu kapal berkeliling dulu untuk bisa mendapatkan hasil PCR. Nah, sekarang poin-poin itu saja masih menjadi masalah, gitu. Nah, ini sudah mau dilonggarkan. Kalau terjadi ledakan penduduk, maka akan menjadi kita tidak sanggup mengatasi pasien-pasien tersebut. Kita tahu di Maluku saja ada satu rumah sakit yang sudah di stop mungkin sekitar 2 minggu gitu ya karena banyak
tenaga medisnya yang terkena, atau di daerah lain ada beberapa puskesmas atau rumah sakit kecil yang stop juga karena memang tenaga medisnya ada yang kena. Ya, Jadi ya. tidak bisa melakukan operasional. Nah, ini yang menjadi harus kita pikirkan, dan sekali lagi jangan berpikir Jakarta, Surabaya, Bandung atau kota-kota besar, tetapi pikirlah daerah seperti apa. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Oke, untuk mengurangi atau mengantisipasi ledakan kasus yang terjadi di daerah, harus ada Betul, koordinasi dari semua lapisan begitu ya dok, tidak hanya dari pemerintah, masyarakat betul, juga harus disiplin betul. dengan protokol kesehatan supaya kita saling jagalah tenaga medis yang bekerja untuk mengurangi COVID-19 di Indonesia. Dokter Eka Harus Ginanjar. semuanya.